billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ila akhir ayat. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah curahkan keharibaan ya Allah Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan para berikutnya yang konsisten melaksanakan sunnah-sunnahnya. Al-Mukarramun wal Muhtaramun, para kiai, para guru, para ustadz, wabil khusus Ketua DKM Bapak Haji Sutrisno, Ketua DMI Bapak Dr. Haji Abdul Rahim, sesepuh kita Bapak Kiai Haji Dr. Andes Mujiono yang alhamdulillah beliau hadir di tengah-tengah kita, para ustadz dari seluruh kelurahan Kebayoran Lama Selatan, pengurus masjid dan mushola yang saya muliakan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan hari ini kalau tidak salah kata Pak DKM adalah penutupan sementara ya Pak. Nah, jadi karena penutupan ya mungkin lama ini sampai maghrib kayaknya. Sedikit saja ingin saya sampaikan karena ini penutupan dan akan memasuki bulan suci Ramadan. Biasanya saya terbesit biasanya kalau di pinggir-pinggir jalan atau di mal-mal atau di masjid-masjid ada spanduk besar. Ketika menyambut bulan Ramadan ada ucapan marhaban ya Ramadan. Ya Nabi, temanya itu aja. Dua saja, satu marhaban. Tapi ini bisa 3 jam. Ya, baik. Saya singkat saja, nggak sampai 3 jam, paling 5 jam. Marhaban, baik-baik kelahiran. Jadi ada 2 kata, ada yang 2 lebih istilah di masyarakat Arab dari Nabi Muhammad untuk menyambut tamu. Itu yang populer. 1 ahlan wa sahlan, 2 marhaban. 2 kata ini yang sering digunakan oleh masyarakat Arab. Untuk kata ahlan wa sahlan itu umum, keseharian gitu. Maka kalau kita turun dari Bandara King Abdul Aziz, masuk akan periksa visa atau paspor, itu ada tulisan besar di bandara itu ahlan wa sahlan bihudurikum ya buyutullah. Kenapa? Karena memang tamu-tamu Allah yang datang ke Jeddah itu ya biasa, umum. Sehingga keseharian biasanya ada tamu dari tetangga atau dari teman, ahlan wa sahlan. Kemudian marhaban kapan digunakan itu sesekali saja. Kalau ada tamu yang istimewa, tamu yang agung, tamu yang mulia, baru menggunakan marhaban. Nah pertanyaannya, apa itu kata marhaban dan ahlan wa sahlan dalam bahasa Indonesia? Artinya yang sering diungkapkan adalah selamat datang, atau kata orang Barat wilujeng sumping, kata orang Timur sugeng rawuh, kata orang bule ya welcome. Jadi welcome, ahlan wa sahlan, sugeng rawuh, wilujeng sumping, selamat datang, itu adalah untuk menyambut kedatangan sesuatu yang membahagiakan. Nah, kenapa Ramadan dipanggil dengan ucapan marhaban? Berarti kalau begitu Ramadan adalah sesuatu yang mulia, sesuatu yang agung, sesuatu yang spesial, sesuatu yang istimewa. Sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW ketika hijrah dari Makkah ke Yasrib, ke Madinah, itu masyarakat Madinah, masyarakat Yasrib menyambut kedatangan beliau dan ungkapan marhaban ya Rasulullah, marhaban ya Nurul Ain, marhaban Jaddal Husain. Kenapa Rasul disebut dengan kata marhaban? Karena Rasul adalah tamu yang mulia, yang dimuliakan oleh Tuhan yang Maha Mulia, Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ucapan yang dipakai untuk menyambut Rasul kata marhaban. Sampai akhirnya ketika
abad ketiga atau keempat Hijriah, dinasti Bani Fatimiyah, bahkan sebelum itu di Baghdad, selalu menyanjung Rasulullah dengan acara-acara Maulid Nabi, misal dengan kitab Al-Barjanji yang cukup populer gitu. Dan kemudian sampai ke Indonesia, maka di Indonesia akhirnya diganti dengan istilah marhabanan gitu ya. Itu sebenarnya untuk menyambut kedatangan atau selamat datang. Pertanyaan berikutnya, kenapa Ramadan disambut dengan kata marhaban? Berarti kalau begitu Ramadan mulia, agung, istimewa. Di mana letak keistimewaan Ramadan itu? Kan gitu. Baik, sebelum keistimewaan Ramadan, yang kedua setelah marhaban ada Ramadan. Ramadan diambil dari akar kata romido, yarmidu. Makna yang pertama itu artinya panas atau musim hujan di akhir musim panas atau pembakaran. Nah, dua kata ini akan kita bahas satu-satu. Kembali kepada marhaban. Kata marhaban diambil dari kata rohiba. Rohiba yarhabu rahban wa marhaban. Itu dalam kaidah ilmu tasrifiyah disebut dengan masdar. Atau dalam bahasa Inggris disebut dengan idiom gitu. Marhaban diartikan yang pertama artinya adalah tempat yang lapang, tempat yang luas, tempat yang lebar. Artinya apa korelasi antara marhaban, tempat yang luas, dengan Ramadan? Ketika kita mengatakan marhaban ya Ramadan, berarti kita menyambut Ramadan berangkat dari hati yang lapang, hati yang luas, hati yang lebar. Karena berapa banyak juga ada sebagian masyarakat ketika datang Ramadan tidak bahagia, tidak lapang. Yang ada adalah dumel. Ya, Ramadan lagi, puasa lagi nih kita. Siang nggak bisa makan siang. Itu berarti bukan marhaban dia. Walaupun mulutnya mengucapkan marhaban ya Ramadan, tapi hatinya ngeluh, belum marhaban. Ya, kalau marhaban itu ya bahagia, senang. Yo datang disambut dengan ucapan spesial, marhaban. Ini ada bulan yang mulia yang di dalamnya dilipatkan segala pahala. Yang kalau satu malam ada Lailatul Qadar, tidak ada di bulan lain kecuali di bulan Ramadan. Pahala dilipatin dari 10, 70 sampai 700, bahkan Allah masih berjanji wallahu yudha'ifu liman yasha. Hanya di bulan Ramadan, di bulan lain enggak ada. So enggak senang sih, kira-kira gitu. Maka marhaban, tempat yang lapang, hati yang lapang, hati yang luas. Makna yang kedua dari kata marhaban itu adalah workshop, atau bahasa kitanya bengkel. Bengkel itu apa sih? Tempat memperbaiki sesuatu yang rusak. Kaitannya dengan Ramadan, berarti kalau begitu kita ingin memperbaiki sesuatu yang rusak pada diri kita di bulan Ramadan ini. Mari kita renungkan. Mungkin saja di Ramadan yang tahun yang lalu ada ibadah puasa kita, ada amalan-amalan yang kita lakukan, ada yang rusak-rusak. Nah, di bulan Ramadan tahun ini, mari yang rusak-rusak kita perbaiki. Bisa jadi Ramadan tahun yang lalu ada yang bengkok-bengkok. Yang bengkok-bengkok itu Ramadan tahun ini kita luruskan. Bisa jadi Ramadan tahun yang lalu ada yang salah-salah amalan kita. Karena itu di Ramadan tahun ini, mari kita perbaiki yang salah-salah itu. Itulah makna yang kedua dari kata marhaban. Makna yang ketiga, marhaban itu ini makna faktual sajalah. Secara kamus tidak ada. Makna faktual dari Ramadan itu adalah bulan obral pahala, bulan keemasan, bulan marema kalau kata orang Jawa.
Marema itu apa sih? Panen gitu ya, panen pahala. Yang tadinya sedikit jadi banyak gitu. Itu Ramadan. Bahkan itu tidak hanya dalam aspek spiritual, dalam aspek agama, sampai ke aspek ekonomi. Coba kita lihat. Begitu masuk sebelum masuk bulan Ramadan saja, kuliner kan sudah banyak gitu. Apalagi kita, ini orang zaman dulu ya. Begitu hari pertama Ramadan, jam 3 udah cari makanan itu. Cari kolak, udah antri lah. Coba aja Bapak Ibu keliling, dulu zaman dulu, sekarang mah enggak lah, enggak beda. Itu segala macam dibeli kan. Yang banyak pedagang yang musiman gitu. Ini keberkahan Ramadan. Dari kata marhaban tadi itu. Belum lagi fashion, pakaian, busana muslim, mukena kagak gitu ya, sarung, peci, baju koko, laris itu. Dan yang dagang kan tidak semuanya muslim. Jadi Ramadan itu keberkahannya tidak hanya untuk orang Islam, ya terutama Ustadz barangkali ya. Ustadz Abdul Rahim ini kan panen kalau Ramadan. Maksud saya bukan panen anunya, beliau kalau dikasih amplop buang biasanya, isinya aja yang masukin, begitu Pak Ustadz ya. Ya. Ini artinya bahwa Ramadan itu sesuatu yang wah luar biasa. Bulan keemasan, bulan panen pahala dan seterusnya. Bahkan transportasi Bapak sekalian, untuk pulang mudik itu kan rental mobil laris. Apa yang punya muslim semua? Enggak. Siapapun PO bis itu laris. Pesawat, kereta laris. Itulah keberkahan Ramadan. Jadi luar biasa. Ini makna faktual dari realitas kata marhaban. Jadi bulan keemasan, bulan panen pahala, bulan panen segala-galanya. Gitu. Nah, yang keempat, inilah yang tadi saya jelaskan bahwa marhaban itu maknanya selamat datang, tapi khusus untuk tamu yang istimewa. Khusus tamu yang istimewa. Pertanyaan berikutnya adalah, di mana letak keistimewaan Ramadan itu? Yang pertama, Ramadan disebut istimewa, disambut dengan kata marhaban, karena pada bulan itu Allah turunkan mukjizat terbesar dari Rasulullah, Al-Quranul Karim. Quran surat Al-Baqarah ayat 185, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan di dalamnya diturunkan kitab suci Al-Quran. Untuk apa Al-Quran diturunkan? Menurut ayat ini ada 3 fungsi. Yang pertama hudal linas, yang kedua wabayinati minal huda, dan yang ketiga wal furqan. Sebagai guidance, sebagai pedoman, sebagai petunjuk. Saya sering menganalogikan atau mengumpamakan, tadi Pak Saiful mengatakan ada F-Green yang akan membuat charging di berbagai DKM, di masjid. Nah, itu kan mobil listrik atau mobil BBM diproduksi oleh pabrik. Sekarang ada pameran di IIMS ya, sedang yang mendominasi adalah produk-produk otomotif dari listrik, bahkan juga dari hybrid, tapi yang sedikit itu dari BBM. Sekarang sudah mulai. Nah, mobil-mobil itu dibuat oleh pabrik. Ketika dipasarkan, itu akan diikutsertakan buku petunjuk penggunaan mobil itu. Di buku petunjuk itu sudah jelas lengkap. Mobil ini kapasitasnya berapa, muatannya, tekanan roda depan, roda belakang kalau penuh berapa, ppm-nya, bahan bakarnya apa, listrik atau hybrid atau BBM full, lengkap di situ. Loh kok tahu? Ya, karena yang membuat mobil itu adalah, dan membuat buku pedoman itu adalah pabrik yang membuat mobil. Kita sebagai konsumen, sebagai user, sebagai pengguna, ikuti aja tuh petunjuk itu, aman mobil dipakai.
Kalau kita bertanya kepada Al-Quran, siapa yang memproduksi manusia? Siapa yang membuat alam semesta? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya manusia tidak salah jalan di dunia ini, maka Allah turunkan buku petunjuk, namanya Al-Quran. Baca saja itu Al-Quran, selamatlah. Kira-kira kita adanya, kalau mau pakai analogian. Jadi Al-Quran itu guidance, atau bahasa kitanya apa ya, denah, petunjuk arah. Bapak Ibu diundang, biasanya diundang itu ada petunjuk arah. Kita nggak pernah ke gedung itu, tapi ikuti petunjuk arah, insya Allah sampai. Kok tahu ya? Karena yang mengundang, dia yang membuat denah itu. Jadi kalau kita ingin selamat dunia akhirat, pedomanilah Al-Quran sebagai guidance, sebagai hudal linas, petunjuk bagi segenap manusia. Rasul katakan dalam sabdanya, taraktu fikum amrayni lan tadilu ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnatar rasuli. Aku turunkan dua hal kepada kalian, jika kalian berpegang teguh dua hal itu adalah akan selamat dunia akhirat. Dua hal itu kitab Allah Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah SAW. Bulan Ramadan, bulan Al-Quran, itulah keistimewaan mukjizat dari Rasulullah SAW. Belum lagi yang kedua, bayyinatin minal huda, yang ketiga wal furqan. Kalau saya jelaskan ini bisa 4 jam. Baik, yang berikutnya apa keistimewaan lain dari Ramadan sehingga Ramadan disambut dengan kata marhaban? Rasul sebutkan apa itu? Ja'asarul Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Rasul sebut kalian syahrun mubarak, bulan yang penuh keberkahan. Fihi Lailatul bin syahri Ramadan. Di dalamnya ada satu malam yang kalau kita ibadah di malam itu, apa itu? Khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu dikenal dengan Lailatul Qadar. Ini tidak pernah terjadi di umat sebelum Rasulullah, dan itu hanya ada di bulan Ramadan. Ada yang tanya, Pak, memang Lailatul Qadar turun tiap bulan? Ya, turun tiap bulan. Turun tiap bulan Ramadan? Ya, benar. Bukan dulu saja waktu Al-Quran diturunkan. Kalau Lailatul Qadar turun sekali zaman dulu, kenapa Rasul wanti-wanti sama keluarganya, taharru Lailatul Qadri, taharru Lailatul Qadri, jaga intai Lailatul Qadar? Berarti kan tiap bulan Ramadan. Ini teman-teman saya dari kelompok JIL, Jaringan Islam Liberal, itu kan alumni Eropa, alumni Amerika ya, yang kadang-kadang pola pikirnya mengabaikan Al-Quran, mengabaikan hadis, tapi membanggakan otaknya. Padahal otaknya kan terbatas. Apa yang dikatakan Al-Quran itu melebihi segala-galanya. Karena Al-Quran kan tadi saya sebut hudal linas dari Allah. Yang menciptakan manusia itu Allah, yang menciptakan Al-Quran juga Allah. Maka Allah yang paling tahu. Kira-kira gitu nih. Nah, Lailatul Qadar itu kapan turunnya? Ya, dalam beberapa hadis sebutkan dari mulai tanggal 10 minggu terakhir, 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Di hadis lain pada tanggal-tanggal ganjil. Nah, oleh karena itu walaupun kita ingin meraih Lailatul Qadar, tapi juga jangan berlebihan. Berlebihan itu maksudnya gini, ada orang yang 10 malam terakhir enggak tidur. Ngapain toh Pak, Bu? Ngintai Lailatul Qadar. Takut kelewat. Jadi enggak tidur, enggak. Nanti Lailatul Qadar enggak dapat, yang ada sakit. Biasa saja, normal saja. Karena Allah juga katakan Lailatul Qadran itu, Lailatul Qadri khair min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajr. Lailatul Qadar itu dari mulai setelah ba'da Isya, ba'da Isya terus sampai subuh. Kan panjang waktu itu, berapa jam itu. Maka ketika Bapak Ibu sholat tarawih, itu sudah Lailatul Qadar. Ketika Ibu setelah sholat tarawih baca Al-Quran, itu Lailatul Qadar. Setelah sholat tarawih Ibu kemudian
Zikir itu Lailatul Qadar. Bapak kemudian zikir itu Lailatul Qadar. Setelah itu ya istirahat dulu. Nanti menjelang subuh, menjelang sahur bangun lagi. Tahajud atau doa. Itu Lailatul Qadar. Jadi enggak harus kemudian melek. Saya khawatir saja ini karena kita salah memahami itu, akhirnya kemudian setelah Ramadan pada sakit. Akhirnya kemudian disalahkan ajarannya. Fahami ajaran itu dengan baik bahwa Lailatul Qadar itu betul 10 malam terakhir pada tanggal-tanggal ganjil. Carilah di malam-malam itu dengan batas waktunya dari mulai setelah Isya sampai dengan subuh. Itu Lailatul Qadar. Berikutnya apalagi keistimewaan Ramadan sehingga dipanggil dengan marhaban, dikabulkannya segala doa. Bapak sekalian, coba kita lihat ayat yang menjelaskan tentang ibadah Ramadan itu kan Al-Baqarah 183, 184, 185, loncat 187. 186-nya bukan ibadah Ramadan, tapi khusus tentang doa. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya kepada Muhammad tentang aku, jawablah sungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i, aku akan mengabulkan setiap doa yang dipanjatkan oleh hamba-hambaku. Para mufassir bertanya, ini ada apa Allah menyisipkan ayat doa di antara ayat-ayat ibadah Ramadan? Rupanya ada sesuatu yang ingin Allah sampaikan. Perbanyaklah doa di bulan Ramadan, karena Ramadan adalah bulan dikabulkannya segala doa. Dalam hidup ini Bapak sekalian, tidak semua bisa diselesaikan dengan diri kita. Ketidakmampuan kita, minta tolong kepada Allah. Jangan pernah putus asa. Kita punya Tuhan, kita punya Allah. Keyakinan itulah yang harus kita tumbuh kembangkan. Aduh Pak, saya sudah berobat kemana-mana, ke rumah sakit ini udah, ke rumah sakit itu sudah, dokter ini sudah, dokter itu sudah, spesialis apapun sudah saya datang, tapi nggak kunjung sembuh. Lebih baik saya bunuh diri aja. Nah, itu putus asa. Kemarin kan ada orang bunuh diri, orang Tangerang bunuh diri Lampung dengan membunuh, dengan membunuh diri. Saya nggak tahu bunuh diri apa, melakban mukanya ini. Polisi sedang deteksi apa karena bunuh diri atau karena. Belum lagi kemarin kita digegerkan ada seorang anak SD kelas 4 di NTT yang kemudian nulis surat kepada ibunya karena dia tinggal dengan neneknya, mengakhiri hidupnya. Itu keputusasaan. Nah, mari kita tanamkan pada diri kita dan keluarga kita, jangan pernah putus asa dari masalah apapun. Masalah itu semua kita ada, tapi kita punya Tuhan, kita punya Allah. Minta tolong sama Allah, pasti Allah akan berikan pertolongan. Ramadan bulan dikabulkannya doa, sehingga Ramadan bulan istimewa. Terakhir, karena saya hanya diberi waktu sampai jam 6, kenapa Ramadan disambut dengan istimewa? Karena Ramadan juga spesial menghapuskan dosa. Dosa kita nih banyak, siapapun kita punya dosa. Jangankan kita manusia biasa, Nabi yang dijamin maksum pernah buat salah? Ya. Contohnya siapa? Nabi Adam. Adam dengan Hawa, Allah katakan la taqraba hadhihi syajarah. Kau berdua jangan dekat pohon ini ya. Yang lain boleh kamu makan, boleh kamu gunakan, tapi pohon ini jangan kau dekat-dekat. Dekat aja nggak boleh. Tapi akibat godaan setan, Nabi Adam bukan hanya mendekat, memanjat, bukan hanya memanjat, memetik, bukan hanya memetik, makan. Kesalahan bertubi-tubi. Nabi ini, Nabi Yunus disuruh dakwah, umatnya nggak ada yang mau, ngambek, kabur. Di tengah laut disuruh berhenti oleh Allah, turun, masuk ke ikan. Di dalam ikan baru dia nyadar. Nabi Muhammad ketika beliau sedang berbicara dengan kaum munafik, kaum musyrikin Mekah, pembesar-pembesarnya, tiba-tiba datang seorang tunanetra yang sudah S3, sampun sangat sepuh, kulitnya ya gelap, namanya Ibnu Ummi Maktum. Dialah muadzin kedua dalam sejarah Islam. Begitu ucapkan salam, Rasul ngambek, cemberut.
Cemberut bahasa Arabnya apa tuh ya? Abasa gitu. Bermuka masam. Kemudian watawalla, memalingkan wajah, buang muka itu. Kenapa? Lu boyok nanti kok. Namun kalau mau konsultasi sama saya, nanti kalau sudah selesai nih konsultasi mereka pembesar-pembesar inilah. Ini pembesar-pembesar yang mau masuk Islam. Nah, jadi artinya Rasul pun tidak tahu kalau pembesar-pembesar yang sedang ada di hadapannya itu adalah orang-orang munafik yang nggak akan masuk Islam, tapi hanya mempertawakan, mengolok-olok Rasulullah. Justru Ummi Maktum inilah yang akan masuk Islam. Rasul tegur itu, turunlah surat Abasa wa Tawalla. Itu artinya bahwa setiap manusia, al-insanu mahalul khata wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan juga lupa. Jadi kalau salah biasa, manusiawi. Kalau yang nggak pernah salah, jadilah malaikat. Kalau salah terus, ya jangan jadi manusia, jadilah setan. Kan manusia itu ya. Jadi kalau yang benar terus, malaikat. Karena malaikat tidak punya hawa nafsu. Salah terus, setan. Maka nggak ada setan yang insaf kan? Jangan ngomong, kok kamu berteman dengan setan? Setannya udah insaf. Nggak ada itu. Innahu lakum aduwwum. Nah, yang di tengah itu, inilah manusia. Kadang salah, kadang benar. Nah, Allah Maha tahu kok bahwa manusia itu kadang salah, kadang benar. Allah berikan pintu maghfirah full 1 bulan di bulan Ramadan. Mintalah ampun kepada Allah. Kan Rasul katakan apa itu? Man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa Ramadan atas dasar iman kepada Allah dan mengharap ridha Allah, Allah hapus semua dosa-dosanya. Dihapus dosa kita. Setiap hari di bulan Ramadan hapus. Selesai bulan Ramadan, kita kembali kepada kesucian. Fitri, cuma fitri saya jelaskan bukan artinya. Ini kesalahan kita nih. Saya mumpung ngomong di sini nih, banyak para ustadz nih. Tolong nggak perlu menjelaskan kata Idul Fitri artinya kembali kepada kesucian. Kalau mau secara bahasa, Id itu artinya pulang, balik, wangsul, mulai. Fitri itu bukan suci. Fitri itu artinya makan, buka puasa. Jadi Idul Fitri berarti hari raya makan. Hari raya makan. Coba lihat di kamus bahasa Arab. Id artinya kembali. Kembali apa? Kembali yang tadinya kita nggak boleh makan di pagi hari, di siang hari, begitu hari raya jadi boleh. Makan haram hukumnya kalau kita puasa di hari raya Idul Fitri. Oleh karena itu Rasulullah mewajibkan agar umat Islam menyerahkan bahan makanan yang dikenal dengan zakat. Hari raya Idul Fitri, masa zakatnya zakat fitrah? Zakat fitri dong yang benar. Saya sedang diskusi dengan Majelis Ulama Pusat ini, tolonglah istilah-istilah ini tuh diperbaikilah. Kembali kepada Rasul tidak pernah menyebut dalam hadis kata zakatul fitrah. Cari, nggak ada dalam hadisnya. Yang ada itu zakatul fitri. Faradha Rasulullah SAW, ini hadis dari Ibnu Abbas, Bukhari Muslim. Faradha Rasulullah SAW zakatul fitri tuhratal lisoimin wa tu'matal lil masakin. Rasul telah mewajibkan zakat fitri. Karena fitri artinya makan. Satu akar kata dengan futur, iftar. Orang buka puasa apa namanya? Iftar kan? Bukan fitrah. Fitrah suci artinya. Nah, ini kan kadang-kadang di khotibah itu, Bapak sekalian, kita di hari Idul Fitri yang artinya kembali kepada kesucian. Ya boleh-boleh saja sih. Memang ada kalimat itu, tapi bukan fitri, tapi fitrah. Orang yang dihapus dosanya karena puasa Ramadan, karena keistimewaan Ramadan, sehingga bersih. Karena bersih, Rasul mengumpamakan kayaumi waladathu ummu, seperti bayi yang baru lahir dari kandungan ibunya. Pertanyaan berikutnya, ya Rasul, bayi yang baru lahir seperti apa dosanya? Baru Rasul dalam hadis lain, kullu mauludin yuladu alal fitrah, baru bukan fitri. Setiap bayi yang baru lahir dalam keadaan suci. Sehingga kita sering mengatakan Idul Fitri kembali kepada
kesucian. Baik, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Banyak kekurangan dan sedikit kelebihan. Kalau ada kekurangan datang dari kebodohan saya sendiri. Jika ada yang benar adalah hidayah dari Allah SWT. Memasuki bulan Ramadan, mari kita mohon kepada Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua yang hadir di sini dan keluarga kita yang ada di rumah, Allah sehatkan semuanya. Allah beri kemampuan untuk bisa melaksanakan ibadah Ramadan, dan kita berharap mudah-mudahan Ramadan tahun ini kita bisa beribadah di malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir batin. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.